Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Syanti di acara Bali Now, dan Bali Now kali ini kehadiran tamu istimewa, yaitu seorang konten kreator berkebangsaan Indonesia Raya lah ya. Tapi siapa dia, langsung saja kita sapa. Tapi namanya aku kasih bocoran deh, namanya Mario Prawira. Nah, langsung saja kita sapa nanti apa saja yang bakal kami obrolin. Om Swastiastu. Swastiastu. Mario Punapi Gatra. Cek. Aduh, kan bisa bahasa Bali. Wajah impor, tapi bahasanya tetap Bali, logat Bali. Nah, ini yang istimewa dari Mario nih. Mario, ini pemirsa Bali Now pasti pengen tahu nih, siapa sih sebetulnya sosok seorang Mario Prawira. Mario kesibukannya apa sih saat ini? Untuk sementara sih masih bikin konten ya, tapi barusan bikin sebuah subsection baru untuk company saya, yaitu Prawira Productions, di mana sekarang ada dua anak buah yang bikin video reels dan konten sosial media. Yang untuk tamu-tamu yang datang ke Bali atau bisnis-bisnis kecil yang perlu konten, kita buatin untuk mereka. Gitu. Nah, sebelum kita banyak membahas tentang kesibukan Mario sebagai konten kreator, Mario ini kebangsaan Indonesia. Orang tua dari Ibu saya dari Bali, dari Denpasar. Ayah dari Swiss. Waduh, luar biasa, pantas aja bahasa Balinya melipis gitu. Iya, logatnya keras. Bahasa Indonesia tapi logatnya Bali. Bali tapi sih banyak yang terkecoh mungkin ya. Iya, karena wajah impor. Biasa diajak bahasa Inggris dulu. Gitu. Baru nanti jawabnya bahasa Indonesia, logat Bali langsung. Langsung kaget. Itu yang unik dari Mario. Nah, Mario, sebelum Mario mulai menekuni dunia digital nih ya, Mario mulai sibuk menjadi konten kreator tuh kapan sih? Pas mulainya Corona. Mulai 2020. 2020. Corona di Bali ya? Corona di Bali. Sebelumnya sempat juga tinggal di Swiss. Kerja di kantor lumayan lama, tapi habis kerja di kantor kerja jadi model. Ya, di Swiss juga? Di Swiss pertamanya. Terus pas waktu itu saya tanya pacar saya, pas itu mau nggak ke Bali? Cuman untuk holiday aja kan. Tapi dia bilang yuk kita pindah aja ke Bali. Jadi enggak bawa modal terlalu banyak, dan saya pikir ya udah kalau udah ke Bali gampang juga bisa kerja jadi model juga di Bali kan. Itu pas 1 bulan sebelum Corona mulai. Jadi pas Corona mulai itu langsung saya kan ada job, nggak bisa jadi model, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi di situ saya lagi mikir, fokus, oke, sekarang kerjaannya ngapain ya? Gitu sih. Akhirnya mulai membuat video-video, ngerekam lah ya. Nah, ingat nggak Mario, video pertama apa sih? Video pertama itu kalau nggak salah saya bikin video seperti tutorial. Intinya itu saya bikin video dengan HP saya, soalnya nggak punya video recorder yang biasa. Jadi saya pikir oke, cukuplah pakai HP aja kan. Dari situ saya buat konten yang memberi ilmu, yang memberi sedikit efek belajar, dan dari situ followersnya lumayan. Tapi waktu itu di IG pasti ya? Di IG aja. Upload pokoknya direkam-rekam, upload. Iya, pokoknya pertamanya tutorial aja. Tapi habis itu pelan-pelan transisi ke restoran, ke hotel gitu. Soalnya mereka juga lihat video-videonya, mereka bilang, oke datang ayo ke sini kita barter atau gimana. Jadi apa sih yang membuat Mario tertarik di dunia digital, di dunia content creator? Kayaknya yang sangat menarik itu kebebasan untuk membuat konten apa yang kita mau. Ya, jadi kita itu nggak perlu equipment yang mahal-mahal. Kita mulai itu pakai HP kan misalkan. Terus kalau kita sangat suka berkreasi, apakah itu bikin video, kita bisa langsung bikin video dan gratis kita bisa upload itu ke sosmed, apakah itu ke IG, TikTok. Jadi modalnya itu sangat rendah dan kita bisa mulai dari nol dan tidak harus videographer atau apa. Jadi misalkan ada yang
sangat suka bikin kue. Dia pun juga bisa mulai bikin konten tentang kue. Kalau niche-nya kue, bikin aja video tentang kue kan. Jadi dari situ yang sangat menarik di waktu ini kita tuh ada kebebasan untuk bikin konten apa aja. Itu yang sangat menarik. Pasti ada tantangannya kan Mario di awal-awal gitu loh. Apa tuh menurut Mario tantangan yang terberat, teringan dalam memulai kegiatan? Ada dua hal yang sangat berat ya. Yang hal pertama itu konsisten. Kita itu kalau mau membesarkan akunnya atau pokoknya biar tambah followersnya itu kita tuh terus pokoknya harus bikin konten dan terus harus bikin. Jadi kita tuh harus konsisten, ya nggak? Jadi misalkan kalau udah bilang ke diri sendiri, oke, pokoknya bulan ini saya harus bikin setiap 2 hari harus bikin video. Jadi kita harus tetap konsisten. Kalau kita nggak konsisten, kita nggak akan dibantu algoritma sosmed itu. Iya, betul, ya betul. Dan yang kedua itu, konten kreator itu kan bisa dibilang ya sesuatu yang baru ya, ya nggak? Jadi kita tuh bikin konten yang asli untuk sosial media. Jadi seperti video yang hanya 10 detik, yang 5 detik, tapi kan kita tuh membuat konten untuk online. Jadi banyak seperti klien-klien orang dan bisnis-bisnis kecil itu mereka itu seperti mikir kita itu videografer atau enggak gitu loh. Jadi kadang-kadang di situ ada seperti ada batasnya, mereka masih belum seperti menghormati konten kreator atau kurang ngerti apa itu konten kreator. Jadi di awal-awal nanti kita tuh yang harus benar-benar ya cerita dan explain kenapa apa bedanya kita tuh bikin konten online, bukan videografer membuat video untuk marketing mereka atau gimana. Itu yang susah untuk diajarin. Iya, berarti meyakinkan klien ya. Waktu itu sudah mulai ada klien nggak saat sudah itu? Sih, cuma barter aja kan. Tapi kliennya kan mereka kan mikirnya beda ya dari sekarang ya. 2 tahun lalu tuh, oh ini cuma bikin video pakai HP cuma 20 detik kok segini bayarnya, atau kok dia mau minta makan gratis gitu. Jadi kan pertamanya tuh masih seperti sangat skeptis gitu kan, dan belum ada respect yang menurut saya penting. Iya, karena saat itu juga di Bali pariwisata sedang terkaget-kaget dengan situasi saat itu. Jadi ini ada cara baru untuk entah pemasaran, entah apa. Mereka belum siap, belum paham mungkin. Belum paham. Jadi itu kendalanya buat Mario saat itu. Tapi akhirnya bagaimana Mario meyakinkan mereka saat itu? Soalnya saya terus konsisten bikin konten, ya kan? Dan jadi mau nggak mau karena saya konsisten, akun saya terus membesar. Jadi TikToknya sekarang hampir 1 juta followers dan di IG juga hampir 250. Jadi mereka lihat seperti oke, saya ngerti ini hanya bikin konten pakai HP, tapi dilihatin 50.000 orang sampai 100.000 orang. Jadi mau nggak mau kan dapat marketingnya, dan mau nggak mau jadi seperti oke, tunggu dulu. Dia bikin video pakai HP, tapi dilihatin sampai 100.000 orang. Kan jadi mereka seperti mikir, tunggu dulu, mungkin ada sesuatu di sini, mungkin ada seperti peluang atau kemungkinan atau untuk taruh produk saya di sini dilihatin 100.000 orang, siapa nggak mau kan? Iya. Di situ akhirnya mereka seperti oke, ya udah kalau segitu gini segitu harganya, oke, kita bisa barter, bisa ngomong gimana. Saat itu sampai berapa tahun Mario bertahan sendiri mengerjakan kerjaan itu sebelum ada tim loh ya? Iya. Gini ya cara bilangnya, asisten saya Arta sudah dari bulan pertama dia sudah ikut. Jadi saya bikin konten ini, dia lihat konten saya, dia bilang saya pengen belajar. Jadi saya bilang oke, ayo sini kita tak ajarin, tapi saya hanya ngajarin dengan cara saya buat video itu. Jadi saya nggak bisa seperti kayak kelas gitu ngajarin gimana caranya shoot gini, itu bukan kekuatan saya. Tapi 1,5 tahun saya pokoknya bikin video tanpa minta bayaran gitu ya. Berarti 1,5 tahun pokoknya fokus. 1,5 tahun fokus, dan akhirnya sekarang sudah punya tim. Tapi nanti kita akan cerita di segmen kedua ya Mario. Siap. Baik pemirsa, kita masih akan ngobrolin masalah kegiatan Mario, kemudian kesuksesan Mario akhirnya di dunia digital, di dunia content creator. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, Bali Now masih bersama Mario Prawira yang luar biasa nih, seorang content creator yang mulai menyibukkan dirinya di dunia content creator semenjak pandemi ya. Nah, di sini kita akan bahas lagi tentang perbedaan
apa sih videographer dan konten creator. Nah, itu kan banyak yang belum paham di awal-awal Mario melakukan menjadi konten creator. Bisa cerita pada ini mungkin adik-adik atau siapalah yang di luar sana yang memang ingin tahu perbedaannya apa sih, Mario? Ini menurut saya ya. Kalau menurut saya bedanya videographer sama content creator itu mungkin mulainya dari equipment. Dari videographer itu biasanya sudah punya kamera yang lumayan canggih, ada lightingnya, ada mikrofon, mungkin udah ada editornya. Jadi dia itu, dan juga mungkin udah ke university untuk belajar tentang videografi kan. Jadi itu bedanya kayak videographer yang sudah equipmentnya sudah siap, timnya sudah siap, dan bisnisnya, servisnya itu membuat video untuk orang lain. Ya kan? Jadi kalau ada klien datang atau ada wedding, dibuatin video apa yang mereka mau. Ya kan? Itu biasanya videographer menurut saya kan. Dan videographer itu biasanya, enggak semuanya, tapi biasanya videographer itu tidak punya komunitas. Tidak punya komunitas follower. Iya. Ya. Ada beberapa videographer yang jadi content creator karena mereka upload juga konten ke sosmed. Jadi mereka punya komunitas follower. Tapi biasanya videographer itu kita itu mungkin ketemu di Google atau dapat rekomendasi. Tapi dia itu kan videographer yang membuat konten nanti untuk kliennya. Betul, tidak berarti enggak tentu dia itu punya komunitas sendiri. Itu pekerjaan dia. Itu gitu pekerjaan dia kan. Dan mungkin dia punya ciri khas atau stylenya dia, gimana dia cut videonya itu, ya kan? Tapi in the end akhirnya harus buat apa yang klien mau. Iya. Ya nggak? Kliennya ada mood board, itu kita ikuti mood board itu. Benar-benar. Nah, kalau content creator itu pertamanya itu belum tentu dia punya equipment, belum tentu dia punya kamera, punya mikrofon. Yang sudah pasti dia itu bikin video yang dia upload ke akunnya sendiri, ya nggak? Jadi dia upload videonya itu ke akun sendiri karena dia punya komunitas follower. Jadi content creator itu tidak hanya membuat video yang mungkin untuk diri sendiri atau untuk klien, tapi dia bisa upload video itu dan dilihatin mungkin ribuan orang. Jadi dia juga ada aspek marketingnya juga. Betul. Ya nggak? Iya. Itu bedanya menurut saya content creator sama videographer. Dan lagi satu yang sudah pasti itu banyak content creator punya stylenya sendiri. Jadi followernya itu follow dia karena stylenya dia itu beda dari yang videographer atau orang lain kan. Jadi kalau kita disuruh buat video atau dikirimin produk, itu yang sudah pasti stylenya kita karena kita upload ke akun kita sendiri. Jadi kalau itu beda dan apa kita lakukan seperti video yang dimaukan klien, nanti kita upload kan kelihatan udah nggak autentik lagi. Iya. Jadi itu yang membedakan ya, Mario. Nah, apa sih pengalaman yang mengesankan bagi Mario selama menjalani dunia sebagai content creator di dunia digital juga? Yang sangat menarik itu, yang sangat mengesankan itu feedback orang-orang yang lihat video saya dan mereka bilang, oh saya barusan belajar sesuatu, atau gara-gara video ini saya coba bikin video ini dan saya dapat klien ini, ya nggak? Jadi seperti positif experience-nya dari followers saya itu yang bikin saya happy kan. Jadi fokus saya itu dulu pertamanya kan bikin aja video. Sekarang nggak mungkin saya bikin aja video. Pokoknya harus ada story-nya, dan harus ada ilmunya, dan harus ada efek belajarnya. Jadi buat apa saya bikin video kalau orang itu nggak pingin seperti meng-engage dengan konten itu. Ya nggak? Jadi kalau dia hanya lihat videonya, oh keren videonya, oke, scroll, lanjut. Jadi pokoknya saya pingin bikin video yang ada ilmunya, yang ada value-nya, yang ada bisa belajar sedikit kan. Dan juga yang sangat menarik itu, karena saya konsisten bikin video, saya nggak tahu follower apa yang datang. Dan malah kebanyakan followernya itu yang business owner di Bali itu, kayak yang punya restoran, yang punya hotel. Jadi mereka itu DM saya, minta video. Jadi dari situ kita membesarkan database, membesarkan komunitas sendiri, dan membesarkan orang-orang yang kita kenal itu kan. Jadi itu sangat menarik menurut saya. Iya, berarti konten-konten yang ada pada Mario itu mengandung unsur pembelajaran, untuk edukasi, ada pesan-pesannya mungkin ya. Jadi untuk mereka yang ingin belajar bisa melihat dari konten-konten Mario gitu ya. Iya, soalnya kalau saya bikin konten itu biasanya saya liatin juga
BTS-nya, behind the scene. Behind the Ya scene, nggak? ya. Jadi tak liatin gimana gerakannya, tak liatin kadang-kadang gimana tak edit. Iya, Dan banyak orang bilang pertama itu, loh kenapa diliatin ilmunya atau kenapa Iya, nanti kan iya, orang iya. contek-contek gitu kan? Enggak. Ini untuk orang belajar. Jadi saya pingin orang belajar bikin video ini biar mereka juga bisa bikin video untuk diri sendiri, atau mereka pun juga dengan HP mereka bisa mulai bikin video dan nanti mungkin jadi konten kreatornya bisnis ini. Itu sih. Oh, Jadi oke. pokoknya Berarti nggak pelit ilmu lah ya. enggak dong. Dan biasanya 99% yang lihat video itu cuma 1% yang akan melakukan sesuatu. Ah, gitu ya. Wah, keren banget. Nah, pasti ada dampak positif dan negatif dalam Mario menjadi konten kreator di dunia digital ini. Bisa cerita nih kepada pemirsa Bali Now. Bisa. Yang positif yang sudah pasti itu orang-orang yang kita kenal tuh kan. Yang kita, karena kita tuh terus membuat konten, kita terus berkreasi, jadi kita memberi orang-orang ini value. Dan orang-orang yang datang ke kita itu, jadi exchange-nya itu sangat menarik. Jadi bikinin video ini, terus saya bisa experience mungkin hotel yang dulunya nggak bisa saya experience, tapi karena saya bisa memberi dia sesuatu dan dia beri saya sesuatu, jadi barternya itu sangat menarik dan saya bisa seperti ke lokasi, ke tempat-tempat yang mungkin dulu itu nggak mungkin saya bisa ketemu kayak gitu kan. Iya, iya. Jadi itu yang sangat menarik. Iya. Negatifnya itu ada sih negatifnya ya, tapi yang paling penting itu tuh kita tahu caranya lawan negatifnya itu. Nah, ada dua negatifnya. Kalau kita itu gimana cara bilangnya? Kan ada algoritmanya kan. Di IG, TikTok ada algoritma. Jadi kita bikin video misalkan kan. Video itu meledak, dilihat 1 juta orang. Iya. Nah, kalau kita mentalnya nggak kuat, video berikutnya mungkin dapat lagi 1 juta view, tapi video berikutnya 5.000. Ya kan? Karena algoritmanya nggak tahu, lagi terserah dia kan. Kalau dia nggak mau push videonya itu, nggak Iya, di-push. nggak terlihat ya. Nggak terlihat, ya nggak? Jadi nanti kalau kita mentalnya nggak kuat, Gitu. loh kok orang-orang nggak suka saya ya? Iya. Ya nggak? Jadi Padahal seperti belum tentu loh belum itu. tentu kan? Belum Iya. tentu bukan videonya jelek, malah videonya mungkin paling bagus Paling atau bagus, lebih ya. bagus dari video sebelumnya, tapi karena algoritmanya nggak Iya. bantu kan? Jadi kita mendadak seperti kalau kita tuh nggak percaya diri, Iya, oh iya. tunggu loh saya mungkin nggak disukain orang, ya nggak? Iya. Jadi itu dampak yang bisa lumayan negatif. Oh, iya, iya. Ya, dan kalau kita nggak konsisten. Iya. Nah, seorang Mario ini ada hatersnya kan udah banyak nih followers. Nah, Di YouTube juga punya ada. YouTube pelan-pelan lagi Iya. buat. Lagi membangun. Iya. Iya. Ada nggak sih haters? Banyak. Gimana cara menghadapinya tuh? Jangan aja dibales. Iya, Jangan iya. aja, jangan memberi energi kita ke mereka. Iya, iya. Banyakan mereka bilang seperti, oh ini nggak mungkin nggak direkam pakai HP. Ah, Gitu banyakan. ada yang tidak percaya Nggak gitu. percaya. Atau, oh ini nggak mungkin dah HP-nya bisa masuk ke dalam air kayak gitu. Jadi kita pasrah aja. Orang biasanya haters itu kan orang yang tidak happy dengan dengan hidup mereka sendiri. Iya, iya. Ya nggak? Mereka yang lagi gelisah atau Gelisah. lagi bermasalah di hidup mereka, nggak tahu mereka kemana keluarin energinya itu. Jadi ya udah, Dilampiaskan. biaskan di komen-komen. Jadi tidak menghiraukan. Iya. Jangan beri energi. Iya, jangan membawa energi buruk mereka kepada diri kita ya, akan mempengaruhi kinerja kita juga ya. Iya, itu tanggung jawab kita kan. Iya, Di betul, mana kita memberi energi kita. Kalau itu diberi terus, kapan kita ada waktu untuk berkreasi? Iya, betul, keren. Baik pemirsa, di segmen ketiga nanti kita masih banyak yang akan kita bahas-bahas dari diri Mario ini yang sangat luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now masih setia menyaksikan Bali Now. Nah, saat ini kita membahas tentang konten kreator. Di sini kan sudah hadir Mario Prawira yang dari tadi sudah cerita tentang pengalaman pertama nih menjadi konten kreator ternyata di Bali. Sepulang dari Swiss ya Mario ya. Yang ternyata sekarang sukses, followersnya banyak. Kemudian mungkin banyak yang belajar dari ilmu-ilmunya Mario. Nah, sekarang ngomongin masalah unsur-unsur edukasi yang ada di konten Mario. Gimana sih tips dan modal dasar menjadi seorang content creator?
Jadi yang paling penting itu kalau ada yang mau mulai jadi konten kreator itu harus tanya diri sendiri dulu kenapa mau jadi konten kreator. Ya nggak, itu super penting menurut saya ya. Kalau kita itu benar-benar lihat ada seninya untuk bikin video atau benar-benar passionate tentang membuat kue atau suka jual sate apapun itu, kenapa kita mau bikin konten? Ya nggak? Jadi itu yang paling penting menurut saya. Tujuannya. Soalnya kalau kita jujur ke diri sendiri, terus saya bilang saya hanya ingin banyak followers dan cepat kaya, kosong itu. Jadi mungkin akan bikin konten 2 bulan habis itu bosan dah. Soalnya view-nya 200 habis itu nggak naik-naik dan nggak semangat. Ya, jadi harus jujur ke diri sendiri dulu. Tapi kalau udah benar-benar pengen jadi konten kreator, yang sudah pasti HP yang ada stabilizernya. Jadi kalau kita tuh buat kontennya itu kan kadang-kadang ada HP yang lama, yang mungkin yang 5 tahun yang lalu itu kita rekam video, tapi betapa stabil pun kita pegang HP itu, dia tetap gemeter, tetap goyang. Ya. Sekarang HP-HP yang baru sejak mungkin 3 tahun sudah ada inbuilt stabilizer. Jadi kita rekam, habis selesai ngerekam, dia yang stabilize footage-nya itu, jadi lebih stabil. Kalau footage-nya lebih stabil, akan naik kualitasnya kan? Dan kualitas video pergerakan pun dinamis jadinya ya Mario ya. Lebih dinamis dan kualitasnya naik. Dan kalau udah kualitas video online bagus, kemungkinan besar juga itu ditontonin, di share atau apa. Dan yang sudah pasti sebuah pop socket. Jadi pop socket itu dipasang di belakang HP-nya dan jadi gripnya lebih bagus. Kalau kita ngerekam gini lebih susah kan, tapi kalau kita punya pop socket kita bisa pegang HP-nya gini dari bawah ke atas. Jadi kalau benar-benar mau bikin konten harus punya itu. Sangat menyarankan untuk membeli pop socket. Wajib tuh buat konten kreator tuh harus punya itu tuh untuk pemegangnya gitu ya. Iya, benar. Jadi, soalnya kalau kamera profesional itu kan, jadinya iya, ya. Benar. Kamera pun kan ada gripnya di pinggirnya atau di sini kan ada aja gripnya. Kalau ini kan biasanya kita pakai untuk nelpon, untuk nge-text atau apapun, untuk lihat cek internet. Tapi kalau kita udah benar-benar mau pakai HP ini untuk bikin konten, bikin video, jadi kita perlu kayak grip juga sebagai videographer. Pop socket yang membantu. Itu modal dasarnya lah yang mesti punya itu. Ya, harus sudah punya. Sudah HP yang stabil, yang mungkin minimum 3 tahun. Yang sudah pasti banyak anak-anak sekarang kan beli HP baru terus kan. Jadi setiap 2 tahun beli HP baru. Jadi biasanya HP yang mereka punya sekarang itu sudah cukup stabil. Terus beli pop socket yang harganya 15.000, sudah siap bikin konten. Oh gitu. Jadi tipsnya gimana nih biar anak-anak yang lagi hobi nih bikin video, biasanya kan mereka pakai HP apa aja sih yang biasanya bisa dipakai? Apakah khusus iPhone gitu misalnya? Android pun bisa ada stabilizernya. Jadi ada Android yang paling baru itu semua ada inbuilt stabilizernya. Jadi tidak harus pakai iPhone, tapi iPhone stabilizernya yang paling kuat untuk sementara. Yang membedakan hasilnya apa dari merek tuh? Kayaknya begini. Warnanya nggak terlalu, soalnya kita pas ngedit itu bisa colornya bisa di color grading dikit kan. Ya, tapi stabilizernya. Soalnya kalau kita misalkan pegang 2 HP-nya gini, kiri kanan terus kita gerak gini. Ada satu HP mungkin yang lebih tua lagi dikit atau mungkin nggak semahal kayak iPhone misalkan atau gimana. Kadang-kadang dia tetapnya gerak dikit kan. Jadi masih dia gemeter dikit. Tapi menurut saya HP-HP sekarang yang paling baru ini udah canggih sekali. Sudah sangat canggih. Sudah bisa lah bisa ikut sama iPhone. Jadi apakah Mario ingin membuka kelas mungkin private mungkin yang ingin belajar tentang videographer, ingin menjadi content creator mungkin? Lagi persiapan bikin webinar tentang mobile videography dan content creator. Sudah sering kadang-kadang bahasa Inggris kan untuk followers yang saya punya kan bahasa Inggris, tapi sekarang saya ingin fokus bikin webinar dan offline teaching pakai bahasa Indonesia. Nah, apa tuh yang bagus untuk membuat video tapi menggunakan HP gimana tuh?
Kalau sudah pakai HP yang baru misalkan ya, yang lebih penting daripada gimana kita ngerekamnya itu kan, kita itu punya sebuah cerita yang kita pingin memberi ke followersnya itu. Jadi harus ada alurnya. Jadi misalkan kalau kita mau ke restoran, ya kan, kita mau ke restoran, terus kliennya yang punya restoran bilang, tolong bikinin video restoran, ya kan. Jadi kalau kita sebagai content creator pergi ke situ tanpa ide, tanpa alur, tanpa konsep, jadi kita rekam sedikit makanannya itu, Asal gitu. kan asal-asalan aja. Iya. Mungkin videonya 10 detik, lihat 2 makanan, habis itu kan orang seperti bingung nih apa maksudnya, ngerti nggak? Yang minta video juga, lo kok cuma segini aja videonya. Jadi kan saya ngerti konten, banyak juga ada pengalaman yang negatif untuk business owner itu, karena konten kreator bilang mereka konten kreator tapi asal-asalan dia ngerekamnya kan. Jadi saya ngerti itu. Tapi kan beda kalau kita sudah punya konsep, ada alurnya. Kita misalkan bawa teman, bawa model, terus bilang oke, saya pingin model ini masuk, lihat menu, pesan makanan, pas lagi disiapin makanannya itu direkam dikit, pas dibawa makanannya kita rekam itu dikit, pas dia makan. Terus kan ada alurnya, ada story-nya. Jadi saya pingin nonton dari pertama sampai terakhir. Itu nggak, kita tahu, oh dia mau ke restoran ini, oh diliatin juga sedikit lokasinya, diliatin juga menunya, diliatin makanannya, jadi lebih seru, Lengkap ya. lebih lengkap, ada alurnya, jadi orang stay until the end. Jadi dia nonton sampai akhir, dan itu juga membantu algoritma kan, oh ini ditonton sampai selesai videonya, yuk kita sebar videonya lagi. Jadi penting tuh ada konsep, ada alurnya, ada story-nya. Iya, konsep, alur, story itu wajib dalam Menurut membuat saya. konten. Kalau kita asal-asalan jadi ya gimana? Seperti biasa lah, seperti berarti biasa kayak aja. bikin story IG gitu. Iya, ada bisa juga levelnya dinaikin lagi kan. Jadi misalkan udah siap story-nya, dia masuk ke restoran, pesan sesuatu, order gini. Itu pun juga ada caranya kita ngerekam itu biar lebih sinematik. Ya. Kalau biasanya orang rekam pakai HP itu kan press play, habis itu dilihatin makanannya gini, habis itu udah selesai kan. Adapun juga di situ caranya kita nge-shoot biar lebih sinematik, biar lebih estetik. Jadi mungkin hanya satu gerakan aja, dan kita harus benar-benar diedit videonya itu, ya nggak? Jadi kita harus ngerti gimana caranya ngedit video. Dan itu pun nggak susah, soalnya editor video di HP udah banyak kan, VN, CapCut, aplikasinya sudah banyak sekali, jadi gampang sekali untuk belajar. Jadi simple dengan menggunakan HP aja yang memang tidak punya budget untuk membeli kamera, membeli komputer mungkin. Sebenarnya budgetnya nol. Soalnya kalau kita benar-benar jujur, semua orang punya HP sekarang kan. Ya nggak? Dan apps untuk ngedit video, 2 yang sangat-sangat terkenal, yang dipakai ribuan orang, VN atau CapCut, itu juga gratis. Jadi tinggal beli pop socket yang 15.000 harganya, jadi modalnya itu nol sebenarnya kan. Jadi kita nggak perlu modal gede lah ya. Pokoknya untuk membuat sesuatu tidak harus kita habis-habisan mengeluarkan uang kan. Itu apalagi di saat sekarang pandemi. Iya, saya mulai pas pandemi kan. Mulai pas pandemi pakai HP aja. Jadi everybody else can do it too. Oke. Baik pemirsa, di segmen keempat nanti kita masih membahas tentang apa nih Mario? Tentang apakah Mario masih menjadi model? Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Pemirsa, masih bersama Mario, seorang konten kreator. Nah, ini di segmen keempat kita masih akan membahas tentang kegiatan Mario, kemudian tentang apa lagi ya, tentang penghasilan Mario sebagai konten kreator. Kalau mau ditanyain penghasilannya ya kepo banget saya. Tapi sebelum itu, apakah Mario masih menjadi model? Ini kan sudah mulai normal nih, pandemi sudah berangsur-angsur mulai menghilang mungkin ya, belum tahu, tapi nanti kalau datang lagi ya nggak tahu lagi. Nah, sekarang sedangkan panggung sudah mulai dibuka di mana-mana nih. Benar. Tapi kayaknya karir modelnya udah selesai. Terkalahkan oleh konten-konten yang dibuat oleh Mario ya. Soalnya saya lebih suka di belakang kamera. Dan kalau saya yang bikin videonya, saya yang bisa bilang gimana saya pengen videonya kan. Jadi saya yang dapat creative directory-nya. Jadi saya bisa bilang
storyboardnya gimana, moodboardnya gimana, saya pingin videonya kayak gini, ya kan? Jadi saya yang punya kontrolnya kan. Kalau sebagai model kan kita hanya ikutin apa yang diminta Arahan. fotografer atau Iya. videografer itu. Dan saya lebih suka freedom yang saya punya sekarang. Oke, berarti di balik layar aja ya. Ya. Nah, dan sekarang Mario sudah punya tim nih. Berapa orang timnya Mario? Berapa ya? 4 kalau nggak salah. 4 orang ya. 4 orang. Iya. 5 orang, sorry. 5. Ya. Itu cukup meringankan tugas Mario. Tapi kan konsep segala macam ide-ide total dari Ya, Mario. tetap saya ya. Jadi saya gini, punya 5 orang di tim saya, biar saya bisa fokus dengan yang paling penting itu berkreasi, tetap berkreasi. Jadi kalau sekarang ada brand-brand yang datang atau ada yang mau menawarin item atau produk nggak langsung direct sama saya, malah sama asisten saya. Oke. Itu sangat membantu, sangat meringankan tugas saya kan, karena saya hanya bisa fokus. Oke, klien minta ini, videonya segini dan konsepnya segini, ya udah sekarang waktunya saya fokus pikirin konsep dan bikin videonya. Pokoknya saya pingin bikin video aja. Bagi-bagi tugas ya Mario ya. Oke, lebih diringankan. Benar. Oke. Nah, kembali lagi masalah penghasilan nih, kalau boleh tahu. Berapa sih penghasilan Mario nih? Samar-samar aja. Berapa nih? Cukup lah ya. Gimana cara bilangnya ya? Cukup untuk beli apa nih? Kan saya sudah menikah Heeh. dan sudah punya anak. Dan istri saya kan dari Swiss. Dan kita tinggalnya untuk sementara di sebuah villa. Jadi segitulah. Bisa dibilang lumayan membantu ya. Gambarannya sudah ada berarti ya. Dan ada tim sekarang 4 orang. Tapi yang paling penting, yang lebih penting sebenarnya kalau saya bisa bilang itu, kalau kita tuh mulai sebagai content creator, penghasilan itu sama sekali tidak terjamin. Oh gitu? Iya, karena Lebih ke karya ya Mario? ya pertamanya kita harus benar-benar fokus ke karya. Tapi kalau kita bikin konten untuk IG, TikTok, IG atau TikTok, bilang lagi TikTok, mereka itu nggak bantu dengan keuangan. Jadi TikTok nggak beri konten kreator dana atau uang karena kita membuat video. Mereka nggak ada bantu apa. IG pun nggak ada bantu apa kan. Seperti nggak ada dibilang seperti kalau dapat sekian views dikasih segini. Jadi mereka nggak ada bantu. Jadi belum tentu kemasukan akan ada kemasukan pun, ya nggak? Jadi dari situ kita harus punya sebuah produk, ya nggak? Jadi kita yang harus membuat sebuah produk untuk kalau ada yang benar-benar suka dengan karya kita dan mereka pun mau sesuatu kayak itu, kita juga bisa nge-offer itu, sebuah produk itu. Dari situ kita bisa membuat penghasilan. Iya, jadi medsos adalah media promo lah ya buat kita, apalagi buat konten kreator. Medsos itu gimana cara bilangnya? Soalnya mereka nggak kasih kita penghasilan, tapi apa yang mereka sediakan itu gratis. Jadi kalau saya marah karena algoritmanya sekarang membantu saya sebenarnya bukan dalam posisi untuk marah-marah karena itu semuanya gratis. Ya nggak? Jadi kalau dibantu algoritma atau videonya bagus, terus dibantu algoritma, dilihat banyak orang, banyak follower datang lihat produk saya, kan itu kan sangat-sangat ada buat saya ada rezeki itu kan. Tapi karena itu semuanya gratis, jadi saya nggak bisa bilang apa. Ya nggak? Jadi misalkan kalau saya harus bayar untuk sosmed, IG 500.000 per bulan, terus mereka nggak bantu saya dengan pemasukannya kan jadi seperti nggak fair ya. Jadi karena mereka menyediakan semuanya gratis, secara gratis. Jadi saya ngerti mereka nggak menyediakan juga bantuan dengan keuangan. Iya. Tapi paling tidak membantu juga secara akhirnya followersnya banyak, dikenal orang, dan akhirnya video-video dilihat banyak orang. Benar. Jadi misalkan kalau kita punya website, ya kan kita punya website jualan buku-buku, ya kan. Jadi kita itu bisa membuat traffic untuk website itu dengan Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads. Jadi kita bayar untuk traffic biar datang, ya kan? Tapi kalau kita punya akun sosmed yang besar, yang banyak yang nonton, yang banyak followersnya itu, kita itu membuat juga traffic tapi yang organik. Jadi
kita itu bisa seperti investasi waktu dan karya kita untuk akun kita untuk membesarkan itu, atau kita udah ada modal langsung investasi ke ads, ke Facebook ads, Google ads gitu. Iya, iya. Nah, jadi apa nih pesan untuk teman-teman yang ingin memulai terjun ke dunia digital, terutama konten kreator? Balik lagi ya, paling penting itu kenapa ya? Kenapa mau? Harus benar-benar jujur ke diri sendiri kan. Kenapa saya pengen jadi konten kreator, pengen terkenal, pengen kaya atau gimana? Itu nggak sustainable, ya nggak? Jadi di dalam jangkau lama itu dia akan berhenti membuat konten. Jadi harus benar-benar jujur ke diri sendiri. Apakah saya pengen membuat konten biar saya pokoknya terkenal, biar dapat centang birunya itu, kayak di sosmed itu, atau saya benar-benar suka gaming, atau kayak saya benar-benar punya passion buat sepak bola, atau saya benar-benar suka masak, ya nggak? Dan saya pengen memberi ilmu yang saya tahu ini ke orang lain, ke followers lain, ke dunia ini. Jadi harus benar-benar jujur ke diri sendiri dulu kan, ya nggak? Dan kalau benar-benar oke, ini passion saya, itu yang akan bisa membantu kita untuk berkreasi dalam jangka lama. Kan saya udah bikin konten sejak 2 tahun. Iya. Kalau saya nggak ada passionnya untuk membuat video, cepat jenuh mungkin ya. Saya nggak mungkin lanjut. Dan Iya, saya betul. masih nggak seperti ke lokasi baru, oh saya bisa bikin video di sini. Jadi saya kan ada benar-benar ada burning passionnya itu. Jadi yang paling penting itu jujur ke diri sendiri, ya nggak? Dan kalau kita benar-benar jujur dan benar-benar pingin berkreasi, pingin bikin konten tentang kue, dari situ menurut saya fokusnya itu gimana caranya sebagai konten kreator kita bisa memberi orang ilmu sebanyaknya tentang kue, ya nggak? Jadi kalau misalkan kita hanya bikin video tentang kue yang sudah jadi, kue lapis direkam, ini kue lapis yang saya buat, kan nggak ada yang peduli. Iya. Tapi kalau dia liatin gimana cara Dari proses untuk awal. membuat kue lapis itu, orang pertamanya pengen lihat dari pertama sampai akhir dan juga belajar. Oh itu ingredientnya perlu ini. Oh dia isi ini itu biar dia lebih enak, ya nggak? Jadi kita yang ajarin orangnya itu. Kalau kita itu bisa mengajarin orang, nanti mereka punya reason untuk follow kita, ya nggak? Kalau saya hanya cuma kasih liatin video keren-keren, buat apa dia pengen follow saya? Ya nggak bisa belajar apa-apa, dia scroll aja lanjut. Tapi kalau dia lihat, oh dia ngajarin gimana cara bikin video keren, saya save dulu video ini, saya like dulu video ini, saya komen, oh terima kasih kak untuk tutorialnya kak, dan sudah pasti dia pengen follow karena dia tahu oke, dia akan memberi ilmu lagi. Iya. Berarti memang harus ada niat dulu, kemudian jujur pada diri sendiri. Penting. Apa sebetulnya yang ingin kita lakukan, komit, konsisten. Oh iya, itu saya nggak sempat bilang tapi konsisten paling penting. Konsisten Paling penting karena algoritma main-main. Bisa algoritma bantu video kita 2 bulan non-stop, kita meledak, naik followersnya ke 100.000, mendadak algoritma nggak bantu lagi sama sekali. Mau gimana? Kalau kita langsung mentalnya down, lemah, ya nggak? Kalau kita mental lemah, oh jadi kan nggak ingin bingung. membuat apa-apa aja. Nggak pengen gitu. Tapi yang paling penting itu kita tuh konsisten membuat konten, karena hanya konsistensi yang bisa memenangkan algoritmanya. Jadi kita lanjut ya bikin video karena kita suka videonya itu, karena kita suka berkreasi. 2 bulan lagi balik lagi algoritmanya membantu. Gitu. Berarti konsisten itu penting kalau ingin menjadi konten kreator yang sukses seperti Mario. Matur suksema, Mario sudah hadir di Bali Now dan memberi edukasi kepada kita semua, kepada teman-teman di luar sana. Mungkin setelah bincang-bincang kita ini, mereka menjadi lebih paham. Oke, matur suksema, sampai jumpa dan sukses. Sama-sama, kasih. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan Mario Prawira, seorang konten kreator. Semoga bincang-bincang kami tadi bisa memberikan informasi dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Hendy Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om. Matur suksema, Mario keren banget.